Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya sepanjang hari ini kita senantiasa dituntun oleh firman-Nya yang membawa kita untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Mari bersama kita akan merenungkan Hakim-Hakim 4 ayat 8-9. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Tentunya kita masih ingat kisah Deborah dan Barak. Deborah adalah seorang nabiah. Barak adalah seorang jenderal tentara atau panglima. Dalam sebuah peperangan melawan musuh, siapakah yang pantas menjadi pemimpin? Tentunya seorang jenderal tentara atau panglima. Barak dipilih untuk memimpin peperangan ini. Tetapi mengapa akhirnya Deborah yang maju? Kita akan melihat kehidupan seorang Barak. Pertama, dikuasai intimidasi dan trauma. Seorang jenderal atau panglima pasti sudah terbiasa menghadapi peperangan melawan musuh. Tapi kali ini seorang jenderal bernama Barak justru terlihat tidak percaya diri. Seolah-olah dia tidak yakin akan beroleh kemenangan. Dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang ketiga dikatakan, "Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ditindas selama 20 tahun dan melihat kekuatan musuh. Ini merupakan tekanan yang kuat. Waktu selama 20 tahun bukanlah waktu yang sesaat atau sebentar. Orang yang ditindas selama ini bisa jadi akan mengubah banyak hal, termasuk cara berpikir, cara bertindak, mengambil keputusan, dan memandang suatu persoalan." Bila melihat kisah ini, kemungkinan Barak masih dikuasai intimidasi dan trauma. Dia tidak mau memimpin bangsa Israel untuk memerangi Sisera dan pasukannya, padahal Allah yang memanggilnya dengan perantaraan Deborah yang adalah nabiah Allah. Spirit intimidasi dan trauma seringkali juga menghambat anak-anak Tuhan untuk maju. Sehingga saat menghadapi krisis, ia mudah putus asa dan mencari jalan keluar sendiri. Sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa kita bukan saja dipanggil Allah, tapi Ia sendiri berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Yang kedua, bergantung kepada manusia. Deborah dipilih Tuhan untuk meneruskan pesan Tuhan kepada Israel. Ia menyuarakan kebenaran. Deborah sudah menyampaikan kepada Barak seperti yang dipesankan Tuhan kepadanya. Namun jawaban Barak sangatlah tidak sesuai dengan jabatannya. Dia bergantung kepada seorang nabiah. Dia bergantung kepada seorang wanita. Di sini pun Barak melakukan kesalahan. Bukannya menerima pesan itu dengan iman percaya, tetapi malah berkata, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Apa yang bisa kita renungkan dalam bagian yang kedua ini? Pertama, ketika hamba Allah berkata-kata profetik, maka terima dengan iman dan mulailah melangkah. Yang kedua, bagi kaum pria, engkau dipanggil untuk menjadi pemimpin, karena itu gunakanlah otoritas itu sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pertolongan kita datangnya adalah dari Tuhan dan bukan manusia, karena itu andalkan Tuhan senantiasa. Saya berdoa kiranya Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, dan keberanian bagi setiap kita untuk melangkah dengan pasti. Amin.